Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bipa Dias Birawan, kelas 12 IPA 7. Jadi saya akan menceritakan tentang cerita sejarah, khususnya cerita sejarah kehidupan saya sendiri. Jadi Bipa ini lahir pada tanggal 2 Juli tahun 2003, yang dimana dia ini waktu pada saat lahir adalah anak bayi yang besar, yang dimana dia sekali nangis satu ruangan bayinya nangis semua. Terus lanjut ke TK, yang dimana Bipa ini dia TK cuma 2 bulan, karena pada saat itu dia TK cuma buat memenuhi kewajiban doang, cuma untuk bermain. Sebenarnya disuruh belajar pun dia tidak mau, apalagi mengerjakan PR. Akhirnya karena rumah kami pindah, yang awalnya dari Cicadas terus pindah ke Cileunyi, jadi itu cuma 2 bulan TK-nya. Terus di Cileunyi nggak TK lagi, jadi lebih mending dia belajar dengan teman-temannya. Dia belajar di alam gitu ya, dia main ke sawah, terus dia bermain di tanah juga. Kadang dia bermain bola sampai maghrib, terus hujan-hujanan, dan kegiatan anak kecil lainnya. Dia masuk SD pada kelas dia masuk SD di umur 7 tahun, yang dimana itu terbilang telat ya sebenarnya, karena rata-rata anak-anak itu 6-7 tahun. Oh, berarti nggak telat. Terus dia menjalani hari pertama SD di kelas 1-nya dengan penuh kekhawatiran, yang dimana dia berpikir sekolah adalah tempat yang menyeramkan, dimana dia jauh dari orang tua, dan dimana harus mengerjakan segalanya sendiri, terus bertemu dengan orang-orang yang asing juga. Tapi entah mengapa ketika dia perkenalan waktu SD, dia tidak ada malunya. Dengan saat perkenalan dia berteriak-teriak, dia menjelaskan apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi cita-citanya, sehingga membuat teman-temannya tersontak kaget gitu ya, dan bahkan ada yang tertawa, gurunya pun tertawa. Dan akhirnya dia pun menjalani kelas 1 dengan penuh riangan gitu ya. Oh iya, pada saat kelas 1 pun karena masih awal-awal dia belajar membaca, jadi ketika dia bersekolah, dia menangis gitu ya ketika tidak bisa menuliskan kata-kata yang diinginkan. Sehingga pernah pada satu waktu dia dibantu oleh orang tua temannya yang masuk ke kelas untuk menuliskan kata yang tidak bisa dia lakukan. Terus hingga SD kelas 1 sampai kelas 6 ada beberapa cerita juga. Mungkin salah satu momennya ialah dia pernah menjadi danton pasukan pengibar bendera SD, karena pada waktu itu menjadi sebuah hal yang baru di mana anak SD sudah ada paskibranya. Dan si Bipa ini dia mengajukan diri untuk menjadi danton tanpa rasa malu ya, dia mengajukan diri. Akhirnya dia pun menjadi danton dengan beberapa latihan-latihan, hingga pada suatu waktu dia dan pasukannya tampil untuk menyambut wali kota pada saat itu. Dia melaksanakan tugasnya dengan siap. Namun pada satu kejadian akhirnya dia lupa komando, sehingga yang membuat satu tim itu, satu pasukan hampir bingung gitu ya, semuanya keringat dingin. Tapi untungnya dia bisa menghandle karena ada temannya yang mengkode gitu ya dari belakang, sehingga pasukan pun dan bendera berhasil dikibarkan. Lanjut
Terus ke SMP, dia masuk SMP 46 yang dimana tempatnya itu berada di gunung di atas di Cigagak. Sekolahnya itu dekat kuburan. Awalnya dia ingin masuk SMP 17, tapi karena keterbatasan jarak dan nilai, akhirnya dia dilempar ke SMP 46. Dengan pada waktu itu pemikiran si Bipa ini adalah bagaimana cara saya bisa survive di SMP ini, karena benar-benar jauh dari pemikiran, jauh dari bayangan gitu. Karena awalnya dia pikir dia akan sekolah SMP di kota, tapi ternyata benar-benar di kota, namun di sisi kota seetik, diskotik, yang dimana dia sekolah di perbatasan antara kabupaten dan kota. Terus pada saat SMP dia mulai berpikir gitu ya tentang bersikap dewasa, lumayan dewasa, yang dimana dia ini tidak ingin mencari gara-gara terhadap siapapun, selalu berusaha baik, selalu bersikap ramah. Namun pada satu waktu ada beberapa orang yang tidak suka dengan sifatnya sehingga terjadi cekcok juga. Namun akhirnya kita semua menjalankan perdamaian, walaupun masih ada sedikit selek dari kelas 7, 8, 9. Namun akhirnya kita berdamai pada kelas 9. Salah satu momen yang terjadi di SMP ialah pada saat apa ya? Oke, jadi salah satu momen yang ada di SMP ialah dia pernah masuk paskibra juga di SMP. Karena memiliki basic paskibra pada saat SD, dia pun melanjutkan eskulnya dengan paskibra. Pada awalnya dia mulai menikmati menjadi paskibra gitu, dengan selalu ikut latihan, mengikuti komando dan sedemikian rupa. Namun pada suatu waktu dia pun merasakan kejenuhan, yang dimana dia merasa berontak, tidak ingin melakukan apa yang orang lain suruh, yang dimana pada saat itu si Bipa ini sering adu mulut dengan pelatihnya, dengan pelatih paskibra, dan kadang si Bipa ini dilempar sendal kulit juga. Tapi dengan hal-hal seperti itu sebenarnya menjadikan si Bipa ini dan pelatihnya menjadi dekat. Namun walaupun dekat, akhirnya Bipa memutuskan keluar baik dari paskibra ataupun OSIS, karena pada saat itu Bipa mengalami suatu guncangan mental gitu, suatu guncangan pemikiran yang sebenarnya tidak dialami oleh anak SMP lainnya, karena pada saat itu tekanan demi tekanan datang kepada si Bipa ini, yang ini tidak bisa dia handle, dan akhirnya dia pun memutuskan untuk keluar dari organisasi ataupun eskul tersebut. Dan akhirnya Bipa pun menjadi orang yang sedikit tertutup hingga kelas 9 SD, dimana dia hanya ingin berteman dengan circle-nya sendiri, dengan teman sekelas ataupun teman segengnya sendiri. Walaupun ada beberapa teman yang sering meminta bantuannya, dia tetap bantu, tapi hanya bantu ala kadarnya. Lalu Bipa lulus SMP pada tahun 2019, dan dia pun masuk ke SMA 10, yang dimana masuk SMA 10 ini terjadi drama-drama, karena waktu itu Bipa sangat-sangat berambisi untuk masuk SMA favorit di Bandung, yaitu SMA 3. Namun karena keterbatasan jarak dan juga nilai, akhirnya dia pun mencoba untuk daftar ke SMA 10, yang dimana pada saat itu pemikirannya karena rumah neneknya dekat dengan SMA 10, akhirnya dia menggunakan zonasi. Namun ternyata zonasi tidak masuk,
akhirnya dia memaksakan menggunakan prestasi nilai NEM. Padahal nilai NEM-nya juga tidak seberapa. Pada saat itu Bipa bingung gitu, karena mau ke SMA 3 tidak bisa, ke SMA 10 pun itu bahasa ininya hampir masuk. Akhirnya dia pun coba daftar di SMA lain yang sebenarnya tidak dia inginkan, yang dimana Bipa ini benar-benar setengah hati untuk mengikuti tes-tesnya. Akhirnya dia pun selalu berdoa gitu pada saat itu, dan alhamdulillahnya dia pun ternyata di luar dugaan, ternyata diterima di SMA 10. Terus di SMA 10 dia pun mulai terbuka gitu ya, mulai mencoba merangkul teman-teman yang lain, sehingga dia pun menjadi KM pada saat kelas 10 hingga sekarang. Bipa ini di SMA adalah sosok orang yang mencoba untuk bersikap dewasa, yang dimana dia selalu membaca situasi bagaimana harus bertindak. Terus akhirnya pada saat SMA kelas 10 dia pun menemukan perempuan yang akhirnya menjadi pacarnya pada saat itu, dimana dia menjalankan kisah cinta ini hanya setahun. Oh ya, agak lama emang, setahun. Dengan berbagai macam lika-liku, akhirnya dia putus dengan sebenarnya situasi yang tidak baik pada saat itu. Namun akhirnya kita tetap memutuskan untuk berpisah. Lalu pada tahun 2019 COVID ini sudah mulai muncul, dan di Indonesia sendiri pada tahun 2020 bulan Maret akhirnya semua aktivitas yang menggunakan yang berkerumun akhirnya harus di stop, termasuk juga sekolah. Akhirnya anak-anak SMA gitu ya, anak-anak sekolah semuanya dirumahkan, termasuk si Bipa ini juga. Dan akhirnya Bipa pun menjalani SMA PJJ, yaitu selama 1,5 tahun. Hingga sekarang video ini dibuat, dia tetap sekolah PJJ walaupun sudah mulai tatap muka. Terus beberapa momen yang terjadi di SMA 10 ini banyak, tapi salah satunya adalah ketika dia berada di Secapa, dan dimana pada saat itu dia belum terlalu mengenal teman-teman sekelasnya. Akhirnya dia pun melaksanakan kegiatan bela negara dengan sangat berhati-hati, dengan mencoba untuk meminimalisir kesalahan, walaupun akhirnya tetap dihukum juga. Dan karena keaktifan dia, akhirnya dia pun mendapatkan sertifikat menjadi salah satu dari 10 anak terbaik pada saat itu. Dan hingga sekarang dia pun menjadi aktif kembali gitu ya, sebagai seorang pelajar. Namun dia tidak aktif di sekolah, tapi dia aktif di lingkungan masyarakat. Dia tergabung dengan Karang Taruna, dan di Karang Taruna ini si Bipa mulai mengembangkan bakatnya gitu ya, mulai mengembangkan jiwa-jiwa kedewasaannya, yang dimana sifat kepemimpinan Bipa secara alami ini mulai terbentuk. Dengan berbagai macam lika-liku permasalahan, akhirnya Bipa pun menjadi orang yang lebih terbuka terhadap kritik dan saran, dan selalu untuk menjadi seorang yang menyelesaikan masalah. Begitu. Lalu terakhir, Bipa pada saat kelas 12 adalah salah satu momen yang sangat penting, karena di sini
sangat-sangat mengkhawatirkan masa depan, masih was-was juga. Yang bisa Bipa lakukan hanya berharap dan bekerja keras dan selalu berdoa juga. Semoga semuanya baik-baik saja, semoga bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Lalu si Bipa ini mulai melaksanakan beberapa kegiatan juga pada saat pandemi dengan terus berkarya baik bersama eskulnya di sekolah ataupun dengan karang tarunanya di masyarakat. Sebagai penutup, semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.